99,6 FM Radio Almarka, sahabat untuk semua ya. Sahabat, itu dia lagu dari Laila dengan Kamu Cantik, Kamu Baik. Waduh, pas banget ya dengan narasumber saya siang hari ini. Di mana siang hari ini saya sudah kedatangan anak-anak muda inspiratif tentu saja. Di mana kita kedatangan Duta Genre, sahabat. Dan tentunya juga dengan koordinator PSDM Forum Genre Kota Makassar. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Cep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Mhm. Gimana Selamat kabarnya siang, nih? Kak. Baik. Baik, alhamdulillah ya. Nah, terkait dengan tema kita siang hari ini seputar bijak bergaul di medsos. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Sebelum itu saya mau intro dulu, boleh? Oke, boleh. Terlalu excited sih sebenarnya untuk menyapa dan bertanya seputar genre itu seperti apa. Tapi perlu diketahui dulu sahabat Almarkas, Hari Keluarga Nasional atau Harganas ini tuh merupakan salah satu peringatan penting nih di Indonesia. Dan peringatan ini juga bertujuan untuk mengingatkan berapa pentingnya peran keluarga dalam kemajuan bangsa dan tentunya negara. Kabarnya Kota Makassar ini tuh dalam waktu dekat juga akan menggelar Harganas dan kabarnya pula akan melibatkan anak-anak muda. Nah, lantas seperti apakah peran anak-anak muda di kegiatan ini? Nah, untuk itu kita menghadirkan kakak-kakak cantik dan ganteng siang hari ini. Kita bersama dengan Kak Ikrimah Al-Ghifari, betul? Betul, Kak. Selaku Duta Genre Kota Makassar ya 2025 dan juga ada Kak Selvi Virginia Iya, Kak. yang juga selaku Duta Genre. Tidak ketinggalan juga kita ada Ikhlasul Rahmat nih selaku Koordinator PSDM Forum Genre Kota Makassar. Betul. Oke, kalau gitu tidak buang waktu tidak buang waktu lagi. Saya mau tanya nih seputar Duta Genre. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya Duta Genre itu apa dan perannya itu sebenarnya apa aja sih? Oke, Kak. Dari aku dulu kali ya. Mhm, Oke, jadi kalau kita bicara soal duta genre, apalagi kita bicara soal subjek atau orangnya. Nah, duta mhm, genre sebenarnya ini merupakan representasi dari generasi berencana. Nah, oke, generasi berencana ini adalah program yang diinisiasi sama BKKBN. oke, Kemudian duta genre juga itu mhm, sekaligus menjadi role model atau panutan buat sesama remajanya. Karena Kak, yang mhm, paling dekat dan yang paling paham sama remaja itu sendiri pasti kita-kita sesama remaja kan betul Kak. banget. Iya. Jadi istilahnya kita itu perpanjangan tangan Mhm, dari BKKBN, dari oke, pemerintah buat, isu-isu terkait remaja itu kita bisa, apa ya, istilahnya kita bisa lebih dekat sama remaja dan mhm. kemudian menjadi orang yang menyuarakan isu-isu tersebut, gitu, Oke. Kak. Jadi memang lebih tujuannya ya untuk lebih, menemukan titik vitalnya gitu. Iya, Bagaimana bagaimana menyelesaikan masalah di lingkup remaja itu sendiri. iya betul. Oke, kalau misalkan dengan koordinator PSDM ini sendiri, gimana sih, sebenarnya tugasnya? Apakah sama atau memang memiliki perbedaan sendiri nih? Kalau kami sih di forum genre ini adalah Mhm, betul tadi dikatakan oleh Igin ya, bahwa kita adalah khusus untuk remaja ya. Jadi oke, di forum genre saya mewakili dari forum genre. mhm, Sebenarnya duta genre dan forum genre itu sama ya. oke, Tapi kami yang membawahi dari forum genre, dari duta genre. mhm, Jadi ada duta genre itu dibawahi oleh forum genre dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota mhm, Makassar. Nah, jadi untuk di duta genre ini saya
memberikan pesan kepada teman-teman duta genre untuk Mhm. bisa, menjalankan program-program kerja yang dia miliki, yang program-program kerjanya itu terkait tentang, remaja dan Oke. sudah dipaparkan kemarin pada grand final dan itu menurut saya program-program kerja mereka itu sangat bagus. Nah, inilah eee, bentuk teman-teman duta genre kepeduliannya terhadap remaja-remaja yang di Kota Makassar dan Mhm. tak lebih khusus untuk mengajak remaja-remaja di Kota Makassar untuk mempersiapkan, Indonesia Emas di tahun 2045 tentunya. Oke. Dan bersyukur juga, di kegiatan nanti Harganas ini, Mhm. Hari Keluarga Nasional itu tepatnya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga tanggal 28, Juli 2025 di lapangan Karibosi Makassar. 27 sampai 28 ya? Betul. Oke. Nah, terus kalau misalkan bertanya nih seputar masuk di lingkup generasi berencana ini, sebenarnya Oke. apa sih yang mendasari kalian-kalian ini untuk yuk gabung jadi salah satu pelopor menjadi generasi muda yang pastinya bisa, menjadi panutan untuk generasi-generasi lainnya? Oke. Mungkin Ikrimah? Ya, mungkin saya Kak mau izin Mhm. jawab. Jadi, yang didasari dari kami ingin menjadi remaja-remaja genre atau generasi yang berencana, Mhm. itu tentunya kami para remaja ingin tentunya menjadi salah satu orang-orang yang punya visi untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, dengan adanya forum genre ini, Mhm. remaja bisa memiliki wadah untuk bisa menyuarakan isu-isu remaja, bisa memberikan edukasi-edukasi seputar perencanaan hidup, perencanaan karir, dan Mhm. juga perencanaan masa depan tentunya. Nah, dengan itulah maka kita bisa mengurangi beberapa tantangan yang saat ini banyak dihadapi oleh para remaja, Mhm. khusus di Kota Makassar. Kita mungkin sering jumpai geng motor, ya, Oke. seks bebas, Mhm. seks pranikah. Nah, bagaimana kami para remaja bisa menanggulangi hal-hal tersebut untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan berkepanjangan nantinya. Oke, jadi memang menarik ya. Tapi kalau misalkan menurut Selvi sendiri gimana? Iya Kak, sama kayak Ikrimah. Jadi kita ini berangkat dari apa yang Mhm. kita lihat di real life-nya kita. Kehidupan-kehidupan remaja yang menurut kita menyimpang, kita merasa sangat miris. Misalnya pernikahan dini, Mhm. kemudian seks pranikah, itu adalah hal-hal yang tidak baik atau menyimpang di masyarakat. Nah, karena melihat hal itu, kita akhirnya punya kemauan, punya keinginan untuk gimana caranya biar kita kasih contoh ke mereka kalau Mhm. itu nggak baik. Nah, Oke. dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai sesama remaja gitu. Karena yang akan mereka lihat itu adalah bagaimana remaja-remaja di sekitarnya. Jadi kalau remaja di sekitarnya itu berperilaku positif, Mhm. otomatis mereka akan melihat itu dan menjadi dorongan juga buat mereka agar stop melakukan hal-hal yang menyimpang gitu, Kak. Betul. Jadi memang inspiratif sekali ya Iya. teman-teman ini. Ya, Nah, tapi kalau misalkan, seputar edukasi, Oke. tentunya bukan hanya lewat media sosial saja dong ya. Iya, pasti. Nah, ini edukasinya ini kemana aja sih? Apakah udah pernah masuk ke beberapa sekolah-sekolah? Karena kan ya kalau misalkan mau ketemu remaja ya di mana lagi kalau bukan di sekolah. Jadi gimana, Kak? Oke, yang namanya remaja pasti udah dekat banget sama sekolah, Betul. kampus, jadi pasti tujuannya itu lebih banyak ke sana. Mhm. Nah, baru aja aku sama temen duta genre yang lain ini ada, apa ya, tugas ke sekolah, undangan ke sekolah buat jadi pemateri. Mhm. Nah, di situ kita jelasin tentang bagaimana bahaya terhadap kekerasan. Nah, sama seperti isu-isu lain yang ada dan menjadi fokusnya kita seperti pernikahan dini, Mhm. nabza, kemudian stunting, dan lain-lain, itu juga bisa menjadi materi-materi yang akan kita bawakan ke sekolah-sekolah, Oke. gitu. Terus, ini juga, Kak, misalnya kita menghadiri, podcast seperti ini, Kak, ini Mhm. bisa menjadi tempat yang sangat cocok buat kita menyuarakan isu-isu remaja pastinya, Kak. Mhm. Kemudian juga lewat media sosial, itu udah pasti. Dan ya, aku rasa dari aku kayak gitu, Kak. Oke, ya. kalau dari ini, Akhrima sendiri bagaimana? Selain dari sekolah tentunya, Mhm.
kami juga Forum Genre seringkali melakukan program-program di tempat-tempat sosial, mulai Oke. dari posyandu, panti-panti seperti misal panti asuhan, panti Mhm. jompo dan semisalnya. Bagaimana kami bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum tentunya, terkhusus bagi para remaja untuk bisa merencanakan hidup yang lebih baik lagi. Oke. Nah, tapi kalau dari koordinatornya sendiri ini gimana nih? Apakah, juga sama atau juga memiliki peran yang lain dalam, sosialisasi di lingkup remaja ini sendiri? Kalau kita selama ini nih ya, di Mhm. Forum Genre Kota Makassar ini, ya sama ya Mhm. dengan teman-teman duta, itu kita fokus ke pembentukan PIK remaja. Oke. Jadi, di mana sekolah-sekolah ini sekarang ini, ternyata ada beberapa sekolah di Makassar ini nggak ada PIK remajanya. Nah, PIK sedangkan apa ya? ya PIK remaja, PIK PIK R, remaja. Oh, ya, PIK R, PIK oke. R. Nah, kenapa kita ingin adakan PIK R di sekolah-sekolah ini? Mhm. Karena, kita lihat sekarang ini teman-teman anak-anak remaja ini Gen Z ya Oke. tentunya. Gen Z ini sekarang, apa ya, kalau dikatakan, dari peneliti Korea mengatakan itu generasi Mhm. strawberry. Oke. Generasi strawberry ya. Mhm. Jadi kayak di luarnya cantik, di dalamnya lemah. Sedikit-sedikit kayak udah mau bunuh diri, udah mau apa dan Betul segala betul. macam. Nah, jadi kita ingin hadirkan PIK remaja di sekolah-sekolah ini untuk bisa menjadi wadah bagi mereka, untuk bisa menjadi, apa, menjadi tempat curhat di situ. Oke. Jadi kita kerjasamanya dengan guru BK yang ada di sekolah. Ya jadi, kenapa kita, ingin adakan PIK remaja karena itu. Karena kita lihat sekarang isu-isu remaja di Makassar ini pada khususnya ya, di Makassar ini udah pada, apa ya, kayak prihatin gitu ya. Jadi, kita ingin sekolah-sekolah ini ada PIK remajanya supaya mereka menjadi tempat wadah bagi mereka untuk curhat di situ. Oke. Nah, jadi teman-teman Duta Genre juga ini selain menjalankan programnya, Mhm. menjadi konselor sebaya juga bagi teman-teman sebayanya. Ya, betul. Jadi kalau misalkan gitu ada remaja, yang lagi membutuhkan konsul, ini apakah ada jalan untuk ketemu dengan kalian atau mungkin melalui jalur lain gitu? Udah pasti, Kak. Mhm. Karena kita sekarang siapa sih yang nggak tahu media sosial itu adalah, Oke. tempat yang paling mudah diakses sama semua orang dari kalangan manapun. Mhm. Ada fitur DM, Oke. kemudian WhatsApp, jadi aku rasa itu tempat yang paling mudah diakses. Kemudian, berdasarkan program saya juga kemarin, saya Mhm. itu pengen ngebentuk platform yang bisa lebih mudah diakses remaja untuk curhat tadi. Nah, saya di Oke. sini rencananya pengen buat suatu akun ini fokusnya ke situ. Oke. Jadi rencana namanya Mhm. itu Genrediverse. Di sana saya pengen remaja tahu kalau itu adalah pusat atau platform yang bisa mereka manfaatkan untuk cerita tentang masalah mereka tanpa kita tahu, tanpa diberitahu kepada audiens itu Mhm. sumbernya dari mana. Jadi istilahnya informasi Oke. pribadi mereka tidak diungkapkan, jadi mereka Oke. merasa lebih aman dan juga Oke nyaman oke. buat cerita. Oke. Nah gitu, Kak. Kemudian di luar dari itu, kita juga pengen kemudian isu-isu remaja yang kita tampung di Mhm. prokernya saya itu kita diskusikan sama pihak-pihak profesional sehingga saran dan juga konten-konten yang diproduksi itu sejalan atau tepat sasaran Mhm. gitu sama apa yang mereka ceritakan atau permasalahan mereka gitu, Kak. Oke, jadi memang lebih dekat ya dengan Iya, remaja. betul. Nah itu, platform itu sendiri apakah sudah ada atau memang masih proses sehingga dan bagaimana sih cara include untuk remaja-remaja yang ingin bergabung nih? Oke, kalau untuk sekarang masih sementara proses, Kak, proses Oke. buat launching Mhm. ceritanya ya istilahnya, karena, kebetulan rencana jalannya baru Agustus ya, Kak. Iya, jalannya Mhm. baru mau Agustus, tapi udah ada cuma belum di-publish aja. Oke. Rencana baru mau up namanya dulu, Mhm. branding, promosi gitu kan, Oke. biar dikenal dulu. Oke, jadi tapi nanti kalau launching mungkin bisa main-main ke sini lagi ya? Boleh boleh, Kak. Mantap. Kalau Boleh ya? diundang boleh. Tapi ngomong-ngomong seputar media sosial yang tadi ya, kan Oke. kita juga tahu nih apa-apa semua serba viral gitu. Iya, Betul ya, betul. betul. Semua orang ini mungkin Dikit dari apa ya, dari hal-hal simpel seperti makanan lah yang iya. foto, Iya. diposting, bikin viral.
Tapi menurut kalian sendiri gimana sih sebenarnya remaja ini harus menggunakan media sosialnya? Karena kan tidak dipungkiri ya, banyak juga di luar sana yang menggunakan media sosial mereka tuh dalam tanda kutip merupakan hal yang Negatif. negatif Iya. gitu. Jadi bagaimana sih menurut kalian media sosial itu penggunaannya harusnya seperti apa dan bagaimana untuk mereka bisa eh, merubah pola penggunaan media sosial mereka? Baik, tentunya kita sudah tahu semua bahwasanya media sosial itu merupakan salah satu media yang paling mudah diakses, terlebih bagi para remaja sekarang, generasi Z, apa-apa mungkin ke sosial media. Mhm, Bahkan data dari We Are Social saja menunjukkan bahwasanya 60% pengguna dari media sosial di Indonesia itu mhm. adalah remaja rentang usia 10 sampai 24 tahun. Oke. Nah, tentunya pasti media sosial tidak terluput dari kehidupan seorang remaja, tapi kita juga harus bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Bagaimana? Karena media sosial itu sendiri bisa memberikan kita segala informasi tanpa tersaring terlebih dahulu. Betul. Baik itu informasi yang buruk, Mhm, informasi positif, semua tersalur kepada kita. betul. Nah, sebagai remaja, kita harus bijak untuk menggunakan media sosial. Pertama-tama kita mulai saring sebelum sharing terlebih dahulu, Mhm, melihat apakah informasi yang kita terima merupakan sebuah fakta yang nyata. mhm, Seperti misal kemarin saya lihat ada di media sosial diposting bahwasanya ada seorang bapak-bapak mengalami kebutaan mhm. karena mencabut gigi. Nah, dampak yang disebabkan oleh berita ini, informasi ini bisa menyebabkan hilangnya pekerjaan, Betul, mulai dari dokternya kah atau orang-orang di klinik gigi tersebut. betul. Tetapi setelah di cross check, Mhm, faktanya dia cabut gigi itu sudah 4 tahun yang lalu. mhm. Nah, ternyata setelah diteliti lagi, dia mengalami tumor di dekat matanya. Akan Oke. tetapi dia tidak merawat secara intensif sehingga Mhm, akhirnya menyebabkan kebutaan. betul. Nah, inilah salah satu dampak negatif dari Mhm, penggunaan informasi-informasi yang hoax. Bahasa sekarangnya kan hoax. Nah, kita harus pintar-pintar memilah sebelum memilih. Kemudian bagaimana kita bisa mengikuti informasi-informasi yang edukatif. Seperti misal mengikuti akun-akun edukasi, akun-akun yang memberikan informasi-informasi, karena tidak selamanya media sosial itu memberikan dampak negatif. mhm. Bahkan banyak kita bisa jumpai dampak positif dari media sosial itu sendiri. Mulai dari ya informasi-informasi yang berguna, Betul. bermutu, Pengembangan diri, pengembangan ya. diri, Mhm. dan lain sebagainya. Baik, jadi memang ya itu dia kembali lagi ya bagaimana si pengguna ini bisa aktif dalam hal positif Ya, menggunakan Betul, betul Kak, media sekali, Kak. betul. sosialnya. Ya tergantung bagaimana orang kembali ya kepada diri Iya, sendiri sebenarnya. Ya, karena arahnya positif negatif itu tergantung kita tergantung. bawanya kemana Betul, kan, Kak? betul sekali. Jadi ya juga kembali pada diri sendiri Ya, sebenarnya betul Iya, mau sekali, betul. dicoba atau Kak. tidak. Nah, tapi sebelum itu saya juga ingin informasikan nih untuk sahabat Almarkas yang ada yang mendengarkan kita di 99,6 FM atau untuk Anda yang menonton melalui saluran YouTube resmi kami di Radio Almarkas bahwa saat ini kita sudah membuka hotline. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya seputar generasi kepada Duta Generasi Berencana ini, Anda bisa langsung menghubungi, nomor telepon WhatsApp kami melalui, 0811 454 996. Sekali lagi di 0811 454 996. Nah, kita lanjut ya untuk Oke. Oke, pertanyaan Kak, berikutnya. boleh. Di mana, kali ini mungkin kita sudah masuk pada ranah, generasi berencana itu sendiri. Mungkin, Oke. bisa tidak sih disampaikan kepada, para pendengar dan juga penonton kita ini, kenapa sih sebenarnya generasi muda itu harus punya visi misi?
Terlebih ini untuk masa depan selain dari jenjang, karir ya. Karena kalau misalkan dibilang jenjang visi misi di jenjang karir itu sebenarnya pastinya punya setiap orang, punya cita-cita, ingin bekerja seperti apa, tapi tidak banyak orang yang memikirkan bagaimana kehidupan mereka selain dari dunia pekerjaan gitu. Iya. Betul. Iya. Betul Padahal kan sekali. sebenarnya itu merupakan hal yang krusial ya. Iya Ditambah banget. lagi di era seperti ini kita lihat banyak sekali orang yang menikah muda Iya, Betul. tapi tidak memikirkan dampak di balik itu sendiri. Iya. betul. Mungkin Betul. kakak-kakak ini bisa jelaskan satu persatu pandangannya dan bagaimana sih cara menginformasikan kepada teman-teman di luar sana. Ya dari Oke. Terserah ya. Kak Ila Ya, aja Kak. dulu. Oke, jadi seperti tadi dikatakan Mhm, disinggung tentang pernikahan dini ya. mhm, betul. Saya juga sangat prihatin, sangat Mhm, miris melihat sekarang ini banyaknya terjadi kasus pernikahan dini di Indonesia. Terlebih khusus di Makassar, juga banyak orang yang memilih menikah muda. Katanya menikah muda itu adalah solusi yang terbaik ya. oke. Tapi menurut saya itu bukan solusi ya. Iya. Tapi menurut saya itu adalah apa? Awal Iya, masalah. awal masalah bencana ya, Yang lebih bencana Betul. di dalam apa? Dalam rumah tangga ya. Mhm, Eee, jadi saya bersudut pandang bahwa orang yang menikah dini ini adalah orang-orang yang istilahnya apa ya? Kayak tidak mau susah begitu. Iya, Bodo amat bodo ya. amat daripada kamu menikah. Saya pernah mengutip satu pernyataan dari dosen saya. Kebetulan dosen saya meneliti di TP ya, di salah satu tempat ya, di salah mhm, satu tempat di Makassar. Itu banyaknya anak melahirkan anak. oke. Ya, Anak Miris ya. melahirkan Punya anak. anak punya anak ya. Oke. Iya, eee, ditanyalah sama dosen saya, "Kenapa ibu mau menikahkan anaknya?" Saya bilang, "Daripada saya merawat satu orang perempuan, lebih Mhm, baik saya merawat 10 ekor sapi." wow. Karena itu pernyataan yang membuat saya agak terenyuh. Karena Mhm, kenapa? Masa sih seorang wanita yang begitu dimuliakannya dalam mhm, perspektif Islam, mhm, wanita sangat muliakan di Islam itu kenapa sih dikasih begitu? Karena katanya anaknya suka keliaran, oke. gaul karena dan juga rata-rata penyebab pernikahan dini adalah kasus penutupan aib, Iya betul. ya, penutupan aib keluarga. Nah, inilah pentingnya bagi teman-teman remaja mempunyai perencanaan sesuai dengan kita adalah generasi berencana. Kenapa generasi berencana? Karena kita ingin anak-anak muda yang ada di Indonesia ini mempunyai perencanaan ke Mhm, depannya. Perencanaan apa? Perencanaan ekonomi, keluarga, ya, perencanaan pekerjaan, apa yang ingin dilakukan ke depannya. Nah, itulah yang kita akan buat teman-teman ya, di luar sana, ya mhm, buatlah perencanaan ke depannya, ya. Perencanaan, kira-kira kalau usia ideal kita ya, kalau usia ideal kita di BKKBN ya, mhm, di Kemenduk Bangga sekarang ini kan, Kemenduk Bangga, Kementerian Penduduk dan Keluarga Berencana, itu Kemenduk Bangga itu, usia ideal menikah itu 21, 25. oke. 21 bagi perempuan, Mhm, 25 bagi laki-laki. Kenapa ada usia ideal 21, 25? 21 itu bagi perempuan karena hormon dari perempuan itu sudah matang mhm, di usia Betul. 21 dan juga di 25 laki-laki itu sudah diperkirakan sudah mapan, sudah dapat pekerjaan, sudah dapat ini dan segala macam. mhm, Karena kenapa? Kalau kita nikah dini, nikah muda, pasti kalau nggak ada uang, laki-laki stres. mhm, Nah, pasti adanya apa? Tindakan kekerasan, betul. KDRT, perceraian. Nah, Betul. itulah sangat miris. Bahkan ada di sosial media itu yang mungkin kita pernah lihat, eee, suaminya 14 tahun, Mhm, ibunya 16 tahun ya, melahirkan. Jadi saya bilang, "Itu masih usia Sangat-sangat anak," mini. gitu. Aduh, padahal, banyak sih kewajiban-kewajiban anak yang harus dipenuhi dulu, pertama betul. pendidikan, Mhm, agama, iya. bermain, Betul, betul. dan juga saya sangat miris ketika anak-anak yang, di luar sana masih bekerja gitu. Iya. ya, Seperti kayak
menjadi manusia silver, Iya, penjual-penjual betul yang banget. putih. Nah, itu Ya, saya bilang Betul betul betul. miris banget sih. Betul. Mungkin bisa ditambahkan oleh kedua duta ini. Oke, jadi, setuju sama apa yang dibilang sama Kak Ilasul, kayak kita ini masih muda ngapain mau cepet-cepet nikah, kenapa Betul ya. nggak nikmatin dulu hidup, Mhm. BTW sekolah juga seru loh gitu, ngapain mau cepet-cepet nikah. Terus kalau ditanya, gimana sih tanggapannya kita Mhm. tentang remaja itu harus punya visi misi, sudah pasti remaja itu harus punya visi misi karena visi misi itu, Mhm. bagian dari perencanaan, visi itu tujuan, kemana kita mau pergi kita harus tahu arahnya Betul kita ini betul. mau kemana biar, nggak hilang arah atau nggak menentu jalannya kemana kan, Kak, ya. Terus kita harus punya visi dalam menjalankan atau sampai ke tujuan kita harus punya apa-apa aja sih yang harus kita lakuin buat sampai ke tujuan gitu kan, Kak. Oke. Biar Mhm. lebih terarah, biar lebih terkonsep, hingga hasilnya nanti bagus, sampai ke tujuannya bener-bener pas udah siap Mhm. gitu. Apalagi kalau menyangkut pernikahan nih, Kak, karena Betul kita ya. akan menghasilkan keturunan ya, Kak, ya. Betul sekali. Iya, jadi jangan kita mau jadi orang tua yang kemudian menghasilkan keturunan kita karena kita belum siap, sehingga dampaknya itu ke keturunannya kita. Betul. Berdampak sama bagaimana cara berpikirnya anak-anak kita nanti, Betul. kemudian bagaimana tumbuh kembangnya anak kita. Karena kalau kita menikah dini, kita Mhm. belum matang, secara usia kita belum siap, Oke. belum banyak juga pengalaman yang kita alami gitu, terus kita udah punya anak, udah harus merawat anak, mendidik anak, Oke. sedangkan orang yang tua yang udah mateng aja nih, Kak, nikah, Mhm. belum tentu anaknya itu bener-bener sesuai gitu ya dengan apa yang diharapkan. Apalagi kalau istilahnya kita belum siap secara finansial, Mhm. kita belum siap secara pemikiran, kemudian udah harus, mendidik anak-anak menjadi generasi yang sehat gitu Mhm. kan, Kak. Jadi sangat-sangat tidak disarankan buat pernikahan dini. Baik. Nah, sebenarnya, saya juga menanti jawaban dari, Ikrimah, tapi sebelum itu kita mau dengar dulu nih, kayaknya ada, pertanyaan Oke. dari sahabat Almarkas, untuk itu kita persilahkan nih untuk bertanya. Halo, selamat siang. Baik, ini dari mana dan ingin bertanya apa nih pada siang hari ini? Oke, dari Firdaus nih jauh-jauh dari Maros ini mau nanya apa nih sama, teman-teman duta kita dan juga koordinator PSDM Forum Genre di sini? Mhm, ah hah, oke. Oke, jadi pertanyaannya gimana sih cara menurunkan angka pernikahan dini di Kota Makassar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, nantikan jawabannya ya. Iya. Baik, jadi mungkin boleh dijawab nih Kakak-kakak, dari mana dulu? Dari sebelah kanan lagi, Iya, Kak. dari sebelah mungkin kanan. dari saya, Kak, mau izin Mhm, menjawab. Tentunya untuk menekan angka pernikahan dini di Makassar, mhm, kita perlu yang namanya program-program yang efisien. oke, betul ya. Ya, Mhm, karena sangat memprihatinkan Makassar atau Sulawesi Selatan sendiri termasuk ke dalam 5 besar eh, provinsi yang ada mhm, di Indonesia dengan pernikahan dini terbanyak. oke, Nah, bagaimana kita sebagai duta genre bisa menekan angka pernikahan dini? mhm, Tentunya dengan menjalankan program-program unggulan kami. Salah satunya saya punya program namanya Genre First, mhm, di mana ini menggabungkan antara genre dengan first atau universe, oke, yang mana pendekatannya itu lebih disukai oleh kebanyakan remaja. Kan kebanyakan remaja sekarang lebih menyukai visual daripada sekedar Audio. mendengarkan Iya. atau membaca. oke, Nah, dengan adanya Gen Reverse ini, saya menghadirkan semacam sosialisasi tapi menampilkan beberapa film pendek atau short movie. oke, Nah, film pendeknya itu ada dari dua pilihan hidup, dari mhm, pilihan hidup negatif maupun positif. Misal nih, di pilihan hidup
negatif, short movie-nya itu menceritakan POV seorang anak yang menikah muda. Mhm. Kemudian dia mengalami KDRT, mengalami perceraian dini, atau bahkan jika sampai punya anak, anaknya bisa stunting, kekurangan gizi dan lain Iya. sebagainya, diakibatkan oleh pernikahan dini itu. Mhm. Sehingga muncullah konsekuensi atau penglihatan masa depan yang bisa kita Oke. bilang yang ditampilkan kepada para remaja untuk bisa lebih care lagi, bisa lebih peduli lagi untuk merencanakan kehidupan masa depannya. Oke. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, tapi sebelum Kak Selvi dan juga Kak Ikhlasul jawab, saya juga sempat ada pertanyaan nih. Ini mungkin berkaitan ya Oke, Kak. seputar dengan Oke, Kak. pernikahan dini itu sendiri. Karena beberapa waktu lalu nih sempat viral anak SMP yang dengan bangganya dia bilang kalau lebih seru tuh menikah muda karena katanya anak usia 20 tahun ke atas itu udah nggak laku lagi. Aduh. Agak Oh gitu. agak ini ya sebenarnya kalau misalkan kita dengar ini agak apa ya, agak dangkal gitu. Iya, iya. Iya, 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 iya. Agak dangkal cara Aduh. pikirnya untuk generasi emas Iya, ya. nanti di tahun berikutnya. Iya. Nah, menurut kalian sendiri gimana sih sebenarnya? Karena kan sebenarnya ini yang harus diubah adalah pola pikirnya Betul. Betul, betul. dan Betul. bukan hanya fokus pada anaknya saja, tapi juga fokus pada orang tua gitu loh. Iya. Iya. Gimana Iya. mereka sebagai orang tua ini mengizinkan anak mereka menikah di usia yang masih sangat Masih kecil belia. gitu. Iya. Di Betul, bawah Oke, betul. mungkin umur. bisa dijawab, Kak. Kak Selvi. Oke, kalau dari aku ya, emang Mhm. orang tua ini adalah terkadang seorang anak itu orang tua adalah pemegang tahta tertinggi ya. Betul. Artinya semua keputusan itu tergantung orang tua. Betul. Nah, maka dari itu orang tua juga harus punya prinsip yang baik gitu, prinsip yang bagus. Mereka juga harus diberikan pemahaman apa-apa aja hal-hal yang negatif yang nggak boleh mereka izinin anaknya perbuat gitu, Kak. Betul. Jadi yang paling penting buat kita lakukan seperti yang tadi bilang Ikrimah, kalau itu buat remaja, Mhm. kita juga pengen ngeedukasi orang tuanya gitu, menyadarkan Betul orang sekali. tuanya, harus Mhm. memperlihatkan orang tuanya apa aja sebenarnya dampak yang ditimbulkan kalau mereka ngizinin anaknya buat nikah. Karena meskipun mungkin anaknya udah pengen banget, tapi kalau ada orang tua yang bisa ngejelasin ke anaknya kayak, "Nak, ini nggak baik gitu, kamu nggak boleh ngelakuin ini karena kamu Betul. bisa ke sini." Itu menjadi salah satu dorongan juga buat anaknya nggak ngelakuin itu. Tapi kalau anaknya udah mau didukung lagi sama orang tuanya, ya udah pasti Jadilah. lebih besar peluang buat ngelakuin itu, Kak. Begitu ya. Jadi Betul. memang Iya. Ya. bukan hanya dari satu pihak sebenarnya. Bener. Betul, tapi Banyak pihak pihak, guys. pihak Iya, juga. dari segala arah gitu. Tapi kalau Iya. menurut Kak Ikhlasul sendiri gimana nih pandangannya? Kalau saya sih ya, Menekan pernikahan dini terlebih dahulu oh ya? ya, kalau kita menekan kasus angka pernikahan dini, khususnya di Kota Makassar ini, ya tentu kita dari Forum Genre ini ada program, ya Mhm. program-program yang tentu ya seperti ya tadi dikatakan oleh Krima adalah Genre Universe ya membuat mengedukasi kepada adik-adik remaja, teman-teman remaja untuk bisa tidak melakukanlah pernikahan dini ini. Dan juga tentu juga kita akan buat sebuah mengedukasi kepada orang tua mereka ya untuk bisa janganlah seperti katakan tadi janganlah mendukung istilahnya janganlah mendukung anaknya untuk Ya. melakukan pernikahan Betul. dini ya. Tetapi juga selain ada faktor orang tua, ada juga faktor adat dan istiadat sebenarnya. Oke. Bener banget. Ya, betul Ini banget. yang perlu mindset pola pikir ini diubah. Ya, Betul. kalau dibilang saya dulu itu nak menikah ke usia 16 tahun. Hmm. Adatnya Ya. ya, kakekmu dulu ini segala macam. Adat istiadat inilah yang perlu kita harus Ubah ya. ubah ya. Maksudnya bukan ubah secara keseluruhan, tapi maksudnya kita harus memberikan pelan-pelan edukasi kepada mereka bahwa memang ada adat istiadat melakukan pernikahan dini ada. Tapi untuk usia sekarang ya janganlah ya kasihan lah Iya. ada remaja itu kalau udah nikah dini pasti lagi susah mengandung ya. Betul. Biaya Betul pokok banget. sekarang itu mahal loh. Pokok Betul. aja Iya. deh sudah berapa susu itu Nah itu jadi
kasus-kasus pernikahan dini yang sekarang marak ini adalah, saya kira adanya faktor dukungan orang tua dan adanya juga faktor adat istiadat sebenarnya. Iya, benar. Ya, betul. Inilah yang perlu kita harus berikan menjadi perhatian khusus lah Mhm. bagi kita, kami dari Forum Genre Kota Makassar ini akan memperhatikan khusus terkait ini dan tentunya edukasi, sosialisasi dan juga praktek yang akan kita lakukan Mhm. Betul. untuk mendukung, menekan angka kasus pernikahan dini di Kota Makassar. Baik. Nah, terus juga tadi ini kan sempat ya Kak disinggung seputar adanya geng motor, kemudian juga seks pranikah. Iya. Nah, Ya. ini sendiri jika ada gitu anak muda yang ingin konseling dengan hal-hal ini, apakah mungkin bisa diberikan apa namanya? Bisa diberikan ruang untuk diskusi atau apakah juga langsung sosialisasi ke tempat nih untuk hal-hal seperti ini? Kalau ruang diskusi Mhm. sebenarnya kita terbuka banget, Kak. Kalau mereka pengen cerita langsung, ada yang namanya istilahnya konselor sebaya. Oke. Mereka bisa langsung, cerita ke kita, terus Mhm. kita kasih dia saran, Mhm. kita kasih dia masukan-masukan yang bisa membangun atau mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, Mhm. kita sangat terbuka. Nah, Oke. kemudian melalui diskusi itu kalau kemudian dibutuhkan untuk sosialisasi Mhm. dalam jangka yang lebih banyak orangnya, boleh juga, Kak. Kita juga terbuka buat itu ya, Kak, ya. Betul Buat, banget. berkunjung ke tempat-tempat yang membutuhkan itu Iya. Mhm. pastinya. Tapi sebelum dari itu, kalau ini secara personal atau secara pribadi sifatnya Mhm. yang lebih secret atau Mhm. rahasia gitu, Kak, kita sangat terbuka kalau ada yang pengen cerita secara pribadi atau cerita artinya face to face atau Mhm. bahkan cuma lewat DM atau Oke. WhatsApp, Mhm. kita juga Oke. terbuka. Jadi memang semua terbuka ya Betul, Iya. Ya, ruangnya betul untuk sekali. cerita. terbuka sekali. Betul. Nah, tapi kalau misalkan ya, ini yang ingin saya pertanyakan itu menurut kalian ya, selama ini setelah melakukan sosialisasi, jelas pastinya pernah memberikan sosialisasi seputar seks pranikah, kemudian juga HIV/AIDS, dan yang mana hal-hal tadi itu sebenarnya merupakan hal yang bisa dibilang masih tabu di Iya. lingkungan Ya, kita. Iya, betul betul. sekali. Masih banyak sekali orang tua yang mengatakan bahwa kayaknya anak saya belum bisa deh bahas ini. Iya, iya. Kayaknya anak saya Iya tuh iya masih iya. di bawah umur gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya ya ilmu-ilmu seputar hal-hal berkaitan dengan seks, kemudian juga obat-obatan dan segala macamnya ini harus diberikan sejak mereka masih kecil gitu. Betul banget. Betul Nah, banget, Kak. menurut kalian sendiri gimana sih waktu yang tepat untuk memberikan edukasi dan bagaimana mengubah pola pikir orang tua nih? Karena kan sekarang bukan hanya anaknya saja yang harus diberikan edukasi, tapi orang tuanya juga. Menurut Iya. kalian gimana? Nah, selain dari anak-anaknya atau Mhm. para remaja yang kita berikan edukasi tentang seks, Mhm. nafsa, dan lain-lain, orang tua juga perlu kita berikan edukasi mengenai pentingnya informasi-informasi tentang triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja, perencanaan hidup, dan tentang nafsa juga, bagaimana anak itu harus mempelajari itu sejak dini Oke. agar mereka bisa menjaga dan tidak berperilaku buruk Mhm. ke lingkungan sekitarnya, sehingga pasti juga orang tua tidak mau anaknya melakukan hal-hal yang bebas, pergaulan bebas, misalnya seks bebas. Maka dari itu pasti dengan perlahan kita berikan edukasi bahwasanya penting untuk anak remaja bisa mempelajari edukasi tentang kesehatan reproduksinya. Oke. Nah, tapi kalau menurut Kak Selvi sendiri gimana? Oke, kalau aku sama Kak setuju banget. Mhm. Kalau bisa remaja tuh sedari dini udah dikasih pemahaman seperti itu, karena kenapa, Kak? Mhm. Takutnya mereka baru gede, baru dikasih pemahaman seperti itu, dan mereka udah melakukan itu kan, Kak, ya. Ya, Iya, telat ah, jadinya. Jadi emang harus mereka dikasih pemahaman lebih awal, biar mereka mencegah itu sebelum terjadi, gitu. Oke. Jadi memang kalau perlu sejak mereka sudah paham Iya, ya betul, ya, mengenai sudah paham mana yang organ sudah baik. penting Iya, dan organ segala betul. macamnya gitu ya. betul.
Baik, jadi kalau menurut Ikhlasul sendiri gimana nih? Apakah setuju juga atau punya persepsi yang lain? Kalau saya sih setuju, Mbak, ya. Mhm, Setuju karena kenapa ya? Seperti katakan Teh Igin ya, mhm, kalau dia udah mulai memahami sesuatu hal ya, mhm. itu udah kita bagus untuk edukasi karena jangan sampai mereka itu yang melakukan itu telat lah kita kita kasih informasi. Iya. Nah, dan juga tentu juga kita ini ya, kalau selama saya ya Mhm, turun turun di lokasi, turun ke lapangan, sosialisasi dan segala macam, tentu adalah terjadi pro dan kontra ya terkait itu. Tapi ya tetapi kita juga harus bahas persoalan ini mhm, ya, dan khususnya juga di bagian reproduksi ya, kita ingin teman-teman remaja ini harus lebih paham lagi oke. terkait organ-organ reproduksi mereka. Betul. Mhm, Karena kenapa? Salah satu juga itu adalah untuk apa, kesehatan kita, betul. ya Betul. kesehatan Betul. kita, baik itu organ reproduksi wanita, organ Mhm, reproduksi laki-laki. Nah itu. Jadi teman-teman duta genre ini akan memberikan edukasi juga terkait kepada teman-teman remaja terkait ini ya. Dan kita juga ada punya salam genre. Salam genre ini ada begini, tiga mhm. makna. Jadi Oke, tiga makna 3 makna ya. ya. Apa aja nih Iya. 3 makna Eee, ini? yang pertama adalah ini adalah zero Mhm, 0, ya, nol. 0. Nol untuk tidak pernikahan dini, mhm, Ini Seks 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 bebas, bebas mhm. kemudian nafsa. dan nafsa. nafsa, Oke. Nah penyalahgunaan gitu. nafsa. 3 inti penting ya. Tiga Iya. inti Yang penting. penting. Nah, 3 ini yang inti penting. harus ada di remaja ini Iya. ya. Mhm, Harus Kan tidak boleh dilakukan. betul, Boleh. iya. Karena kita lihat sekarang ini ya tiga-tiga ini masih ada di betul. remaja-remaja Iya. ini. Marak Dan iya, terjadi. lantas Mhm, lantas menjadi pertanyaan terbesar lah bagi kita, gimana sih Indonesia mau emas 2045 mhm. kalau remajanya gitu-gitu aja. Iya, Betul betul Iya. ya. banget. Jadi biasa juga ini ya dari pola pikir orang tua. Eee, Iya. orang tua tuh bilang, "Apa gitu anak muda? Bisa apa gitu pemuda? Bisa apa gitu anak muda? Nggak bisa ya apa-apa, cuman tahu di game motor, Mhm, Iya. narkoba, Iya, ini segala macam, baru mau Indonesia Emas 2045." betul. Nah, jadi ya ini salah satu adalah meremehkan anak muda. Iya. Tapi ternyata peran anak muda dalam menuju Indonesia Emas 2045 itu sangat penting loh, untuk Betul kita betul sekali. betul ketahui. sekali. Betul sekali, karena juga ya tidak bisa dipungkiri ya, kalau misalkan dulu nih mungkin, di tahun-tahun awal 2010 ke depan ini banyak sekali yang berpikir bahwa sebenarnya keluarga berencana itu hanya untuk orang tua saja. Iya, Ya Iya. hanya Iya, untuk ibu orang yang hamil. betul, Ibu hamil, hamil. hanya untuk orang yang memiliki anak punya untuk anak. kemudian Betul, hari betul. Ya, gitu. Tapi sekarang ini 2 sudah anak. sangat-sangat berubah, di mana Iya, keluarga berencana itu menyasar pada anak muda udah Iya. malahan. ya, betul. Dan ngomong-ngomong seputar keluarga berencana nih ya, karena tadi kan di awal kita juga sempat bahas kalau Harganas itu akan ada kegiatan lagi Oke. Iya, di Iya. tanggal berapa tadi? Tanggal 27, 27, 28. 28. 27, 28 ya. 27, 28 itu mungkin bisa oke, ada pertanyaan lagi mungkin nih sahabat. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin sahabat Almarkas yang lagi dengerin kita ini dengan siapa di mana? Halo, saya Vita dari Goa. Oke, dari Goa. Oke, Vita dari Goa mau tanya apa nih sama sahabat duta kita pada siang hari ini? Jadi pertanyaan saya ini, Mhm, apa saja sih tantangan yang pernah dijalani atau tantangan terbesar lah dalam menjalankan program yang dijalankan oleh teman-teman kita, terkhusus di Kota ya di Makassar. oke, menarik ya tantangannya. Tantangannya selama menjadi atau melakukan sosialisasi mungkin ya? Iya betul. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin bisa nih dijawab sama Kak Ikrimah ataupun Kak Selvi. Oke, kalau dari aku Kak, Mhm, tantangan terberat kalau kita ngadain sosialisasi gitu atau berusaha ngeedukasi orang-orang itu adalah mereka yang nggak mau denger atau bodo amatan. Mereka betul, yang betul. nganggep Banget. isu itu nggak penting. Betul. Iya, jadinya kayak mereka cuma
Nggak penting gitu yang Nina bilang. Iya, atau kayak cuma Betul betul. sekedar formalitas gitu Iya. bawa materi kayak gitu. Jadi mereka mengabaikan apa yang kita sampaikan. Padahal apa yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang sangat relate di kehidupan mereka. Betul. Tapi mereka malah mengabaikan itu dan anggap kalau itu cuma ya hal-hal yang udah biasa dilakuin. Jadi gak usah lah didengar atau mereka bakal pikir, aduh di mana-mana saya dengar itu gitu. Iya, akhirnya mereka nggak tanamkan dalam hati dan pikiran mereka bagaimana itu bisa menjadi dampak yang bagus buat mereka Iya, iya. gitu. Betul. Nah, tapi kalau menurut Kak Ikrimah sendiri gimana? Sama seperti Kak Selviat, Mhm. tantangan terbesarnya itu masih banyak peserta-peserta sosialisasi yang bodoh amatan terhadap materi yang kita sampaikan. Banyak yang merasa bosan, merasa bahkan ada yang sampai merasa ngantuk dan Oke. sebagainya pada saat kita menyampaikan Mhm. hal ini. Makanya kita perlu mencari lagi solusi yang atau sosialisasi yang relevan bagi anak-anak muda, Oke. yang cocok lah bahasanya. Sehingga anak-anak muda itu bisa lebih memperhatikan, bisa lebih suka dengan sosialisasi yang kita sampaikan. Nah, itu salah satu tantangan terbesarnya. Masih banyak orang-orang yang tidak mau mendengarkan atau merasa bosan kepada materi-materi yang Yang diberikan ya? disampaikan. Iya, Betul, padahal sekali materinya Kak. itu penting banget. Padahal Iya, materinya penting. itu penting dan Mhm. krusial Betul. sebenarnya untuk masa depannya juga. Betul sekali. Karena kan ya tidak bisa dipungkiri ya, Iya, sekarang mah orang kalau mau dengerin materi atau datang ke suatu acara yang membahas seputar materi-materi penting itu kalau nggak ada uang tempel tuh kadang-kadang nggak mau Bener datang. banget iya, Kak. iya. Itu kalau nggak disuruh dosen atau guru tuh Iya. nggak mau Kak. Kak. Betul banget. Itu Betul. kalau nggak ada nilai atau nggak ada Iya, hal penting. harus Ya, harus diancam absen dulu Kak. Betul betul. banget. Minimal ngasih dos enggak sih? Iya, nasi dos. Betul ya. Dan ya memang itu bisa dibilang masih hal yang sangat-sangat sering terjadi lah di Indonesia. Bukan cuma di Kota Makassar, kayaknya di mana-mana masih seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong kembali soal keluarga berencana nih. Karena kan Oke. katanya tadi ada di tanggal 27, 28 ya, akan ada kegiatan yang melibatkan anak muda itu sendiri. Nah, mungkin bisa dikasih tahu sih bocorannya gitu, apa aja nanti kegiatannya, terus nanti di sana ngapain aja gitu. Mungkin bisa dijawab kakak-kakaknya? Kegiatan dari Harganas sekarang saat ini adalah kegiatan ada kegiatan jalan santai, Oke. ada kegiatan juga kita menghadirkan Menteri Kemenhub Bangga, ada juga hadir nanti Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, Pak Api, nanti di kegiatan Puncak Harganas itu. Kegiatannya ya mungkin apa ya, lebih banyak untuk kita akan bangun booth ya. Kalau di genre nanti ini kita sudah diberikan penyampaian dari kantor bahwa akan nanti diberikan booth untuk kita dari forum genre untuk bisa juga kita melakukan konseling di situ. Ada Oke. mungkin ada teman-teman yang mau curhat. Nah, mungkin bisa kita arahkan ke teman-teman duta. Nah, ataupun kita memaparkan program-program kerja dari dari Forum Genre Kota Makassar. Nah, itu intinya sih. Jadi kegiatannya itu ada jalan santai, ada juga hiburan, entertain, dan Oke. juga ada paket hadiahnya juga ada 1 paket umroh gratis Wow, untuk menarik ya. Door prize. teman-teman. Surprise. Surprise-nya Surprise-nya. menarik nih. Ya, Oke, kalau gitu kita masuk pada pertanyaan terakhir nih. Karena nggak terasa kita Oke. sudah ada 50 menitan. Wow, Wow, asik nggak ya terasa kalau ya. bahas soal kayak gini. Betul sekali, apalagi dengan generasi-generasi Iya. penerus bangsa. Iya. Kita mau tanya nih, menurut kalian ya, gimana sih anak muda itu seharusnya dan anak muda generasi emas itu harusnya seperti apa? Satu-satu nih jawabnya. Gak boleh sama ya. Oke, oke. Oke, dari mana dulu Kak? Oke. Baik, jadi anak muda sendiri harus memiliki perencanaan hidup yang matang dan bagaimana dia bisa menjadi seorang yang unggul dan bermutu di masa depannya. Bagaimana dia harus merencanakan kehidupan masa depan, membuat visi dan misi untuk dirinya sendiri dan untuk pembangunan keluarga, pembangunan karir, pendidikan itu harus memfokuskan kepada itu, kepada
pendidikan, karir, dan masa depan tentunya. Karena Indonesia Emas 2045 bukan hanya sekedar mimpi, akan Mhm. tetapi tujuan kita bersama. Dan siapa lagi kalau bukan kita-kita sebagai anak muda yang akan menjadi tokoh utama di Indonesia Emas 2045 nanti. Oke. Oke, untuk Kak Selvi sendiri gimana pendapatnya? Oke, kalau aku anak muda itu harus menjadi anak muda yang bisa menentukan pilihan kemana baiknya mereka berjalan. Oke. Karena pilihan mereka adalah apa yang akan mereka dapatkan di masa depan. Kalau Mhm. pilihan mereka ke jalan yang salah, itu akan menghasilkan hal yang tidak baik juga di masa depan. Tapi kalau mereka punya atau memilih jalan yang benar, Mhm. memilih arah yang baik, dipastikan pasti hasilnya juga bagus, kedepannya akan bagus. So, anak muda itu harus punya pemikiran yang matang soal harus kemana mereka melangkah, karena itu bukan soal sekarang, tapi kita berpikir soal masa depan dan juga keturunan-keturunan kita selanjutnya. Betul sekali. Iya. Nah, untuk Kak Ikhlasul sendiri gimana? Kalau dibilang apa sih anak muda apa ya untuk Mhm. Indonesia Emas tahun 2045, tentu sesuai dengan tadi dari Krima adalah mempunyai perencanaan. Ya, jadi banyak orang di luar sana Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045. Nah, Mhm. jadi tapi kalau saya mau tanya balik, ada nggak perencanaanmu? Mhm. Ya, apa sih yang kamu bikin nanti di Indonesia 2045? Dan tentu kita ingin anak muda terus banyak berkarya, bukan berkata-kata, tapi Betul. tunjukkan dengan karya-karya, Aksi. ya, aksi, Aksi action. nyata. Untuk apa? Untuk Indonesia Emas 2045. Apa sih yang kamu persiapkan? Apa sih aksi apa yang kamu siapkan? Nah, ada sempat viral di Indonesia ini ada ya sekelas RT ya, Mhm. RT Ya, yang Gen Z Gen itu Z, membangun jalan tanpa memungut uang uang desa, uang uang pemerintah, pemerintah. ya, Oke. uang pemerintah. Nah, sedangkan dibandingkan dengan ada seorang koruptor ya yang berusia 24 tahun dan masih muda, cantik, tapi udah Sama Gen Z. koruptor. Gen Z Waduh. juga sama-sama Gen Z-nya. Jadi kita ingin anak muda ini ya seperti kayak ketua RT ini, Gen Z ini, Iya. ya bukan Ya, malah menjadi koruptor, Oke. bukan Ya, malah betul. menjadi kalau bahasanya anak-anak sekarang itu pas sogo-sogo, ya, pelicin lah toh. Iya. Jadi bangunlah citra atau Mhm. branding dengan karya-karyanya. Apa sih karya-karya yang kamu akan lakukan Mhm. untuk Indonesia Emas 2045? Apakah itu ada peluncuran aplikasi kah atau yang output untuk Indonesia gitu, yang bisa dibanggakan ke jenjang internasional gitu. Iya. Jadi Betul sekali. intinya anak muda untuk Indonesia Emas nanti adalah anak muda yang punya perencanaan, anak Betul. betul. muda yang bisa berkarya, punya Betul. aksi, Betul. punya ataupun bisa memilih kehidupan dan masa Betul. depannya untuk keturunannya nanti. Betul Ya, sekali, betul Kak. sekali, Baik, menarik Kak. ya siang hari ini. Tapi sayang sekali kita sudah harus berpisah karena tidak terasa kita sudah 50 menit bersama. Betul, 50 menit. Terasa. 50 menit bersama kita pada Iya. siang Ya, hari ya. ini. Semoga sahabat Almarkas yang menonton ataupun yang mendengarkan kita di 99,6 FM ini bisa memetik dan juga mendapatkan atau poin-poin penting dari apa yang ingin kita Betul. sampaikan. Betul. Betul. Nah, untuk itu di siang hari ini ya bersama dengan Kak Ikrimah Ya, dan juga ada Kak Selvi dan Selfie Kak ya. Ikhlasul dan juga dengan saya Risa Azahra pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap dari kita semua karena kita semua hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih.